Belum pakai baju lagi. Nggak mungkin gini kan, live. Harga diriku hancur nanti. Oke, Ya halo, silakan. selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, gimana keadaannya pada malam hari ini? Malam minggu di rumah ya, barusan balik kayaknya ya. Iya, tadi sedikit ada project sama teman-teman yang ada di luar kota. Jadi barusan balik. Jadi kalau biasanya kalau malam minggu kayak gini sering lagi di luar ataukah memang di rumah? Biasanya sih kalau misalkan malam minggu kayak gini bareng teman-teman nongkrong gitu kan, kayak misalkan makan bareng gitu. Tapi karena ini malam memang kebetulan teman-teman juga lagi pada masing-masing capek. Jadi mungkin untuk ini malam close dulu kali ya, masing-masing di rumah aja gitu. Jadi kalau seandainya pas lagi di rumah aja, apa sih yang dilakukan? Apakah live kayak gini ataukah mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan? Jadi biasanya kalau misalkan seandainya aku di rumah aja, itu antara dua kemungkinan. Kalau nggak aku tidur, itu aku ngerjakan sesuatu yang sifatnya kayak produktif gitu kan. Misalnya kayak ngedesain all shop, nambah-nambah portofolio, terus kemudian juga basically memang karena aku editor, jadi aku kayak ya udah apa yang bisa aku bikin untuk nambahin portofolio juga, sekaligus juga untuk menambah draft-draft juga yang bisa tampilkan di sosial media. Biasanya sih itu gitu kan. Kalau nggak produktif ya off gitu, meninggal sementara alias tidur. Tidur ya, meninggal sementara ya. Iya. Jadi gini, aku tadi temanya kebetulan membuat tentang sebuah masalah atau menghadapi sebuah apa ya, sesuatu hal yang sedikit sulit ataukah bisa dibilang galau lah ya kan, kalau anak muda ini kan banyak yang galau gitu. Nah, jadi ketika Bang Jack sendiri menghadapi sebuah masalah ataukah sedang lagi kesulitan ataukah sedang galau, apa sih yang harus dilakukan ataukah Bang Jack itu orang yang cepat menyerah ataukah gimana? Gimana sikap menyikapinya? Kalau ya benar sih. Tapi sebelum aku jawab, aku pengen request dong itu kepalanya agak nunduk lagi ke bawah soalnya nggak kelihatan tuh ininya, keningnya. Ini Ah gitu itu kan lebih cakep ya. Jadi gini iya. ya. Tadi seandainya kalau misalkan ditanya gimana caranya aku menghadapi sebuah problem gitu. Jadi kalau aku Ah, pribadi sih aku punya prinsip dimana kalau seandainya ada level tertentu gitu kan. Misalkan kalau seandainya dalam sebuah masalah itu levelnya nggak terlalu rumit ya, masih bisa aku hadapi ya biasanya aku kayak bawa enjoy dan coba untuk berusaha keluar gitu kan untuk dari masalah itu. Tapi kalau seandainya itu masalah dalam level yang berat gitu kan, misalkan aku kayak ngerasa itu kalau ketampung di hatiku kayak bakal jadi beban gitu kan. Ya udah aku kayak ngebawa, aku orang yang tipikalnya itu kalau nggak berdiam diri aja dibawa tidur sambil mikirin kan itu kan penting ya pasti terus tidur atau enggak solusinya aku adalah cerita ke orangnya tersebut apalagi nih kalau seandainya aku punya problem sama orang yang sama teman-teman contohnya gini misalkan aku punya problem sama circle aku sendiri gitu karena aku merasa nggak puas kalau seandainya kalau aku itu kayak diem aja terus aku bawa untuk diem selama-lamanya aku pasti bakal ngomong bakal speak up juga biasanya kalau kayak gitu sih lebih nyaman gitu kan karena akhirnya teman-teman juga akhirnya tahu apa yang jadi kendala kita sama teman-teman, problem kita sama teman-teman gitu. Tergantung sih kalau aku. Tapi ini ya, ada di satu sisi di mana ketika aku punya masalah, aku merasa kayaknya ini bener-bener apa ya, complicated gitu ya. Jadi aku pernah ngalami masalah kayak misalkan asmara nih. Ini kan kayak asmara ini kan masing-masing beda ya orangnya gitu. Kalau aku pribadi sih memang pernah ngalamin dan sempat kayak ada something wrong gitu kan. Dan akhirnya aku memilih untuk kayak ya udah deh aku bukan nyerah sih cuman kayak closing minded aja gitu kan untuk yang akan datang aku kayak nggak bakal terima dulu gitu kan biar aja aku kayak having fun dulu in my life gitu kan jadi aku kayak nggak terima dulu untuk orang lain masuk ke hati aku dan itulah pokoknya jadi masing-masing sih beda sih kalau aku beda pencapaian dan juga beda solusi gitu. beda ya. Kalau seandainya dibilang introvert, extrovert, aku tuh semuanya gitu kan. Jadi aku senang banget sama orang-orang yang kayak aku keluar rame-rame bareng teman-teman. Kadang di satu sisi aku kayak ngerasa aku nggak butuh orang lain gitu kan. Aku pengen sendirian. Jadi aku nggak tahu apakah aku seorang introvert atau extrovert. Aku juga nggak tahu sebenarnya. Karena aku biasanya kalau misalkan seandainya ada problem, aku pengen ekspresikan aja sama teman-teman aku untuk kumpul bareng gitu kan. Supaya aku nggak ada menyimpan dendam atau menyimpan masalah gitu. Jadi ketika Iya. ada hal itu kamu lebih suka mungkin lebih apa sih? Apa namanya? Lebih suka menyendiri dulu ataukah mungkin tidak menerima apapun seperti telepon, seperti apapun Iya, gitu benar ya. banget. Jadi Benar. pernah nggak sih cerita dengan seseorang yang dipercaya gitu ketika ada
masalah atau sedang galau gitu? Aku sih termasuk orang yang sering banget kayak gitu. Jadi seandainya aku punya problem, punya ganjalan hati gitu. Tapi nggak semuanya sih aku ceritakan gitu kan. Tapi gini, aku kadang ngerasa ya, kalau seandainya aku tuh ngomong sama orang ini, entah juga orang yang bakal aku ajak ngomong ini apakah punya masalah juga gitu kan. Jadi aku kayak nggak mau ngebawa orang dalam deretan masalah aku, terus dia kedengerin, dia juga ikut kayak ngerasa andil untuk ikut berpartisipasi untuk mencampuri masalah aku. Enggak, maksudnya gini, aku kayak ya udah pengen ngomong gitu kan, dan mereka ngasih solusi gitu, jadi akhirnya ada feedbacknya, aku juga bisa tenang, dia juga bisa memberikan motivasi. Makanya aku kalau misalkan pengen ngomong sama orang tentang my problem, aku kayak memilih benar-benar orang yang tepat, dan itu small small sih, kecil banget gitu, dalam lingkaran teman-teman aku itu kayak small banget. Jadi ibarat misalkan ada 1.000 orang, itu hanya 0,5 orang, 0,5 nggak sampai 1 orang yang bisa aku bikin untuk media aku bisa untuk cerita ada masalah gitu kan, kayak gitu. Jadi aku ya memang harusnya cerita sih memang. Ketika kita cerita dengan seseorang yang sudah kita percaya gitu ya, setidaknya kita sudah plong karena kita sudah menceritakan. Kadang ada juga kita sudah cerita nggak butuh juga solusi ya, setidaknya Iya, benar, walaupun Bang. kita lagi bete waktu walau kita lagi kesel, kalau kita udah cerita dengan seseorang yang kayaknya udah kita percaya, kayaknya asik aja gitu ya. Jadi terkadang banyak orang yang menyelesaikan masalah mabuk-mabukan, ada orang yang menyelesaikan masalah itu keluyuran bareng teman-teman. Terus orang menyelesaikan masalah itu dia terkadang marah-marah dengan orang lain, malah melampiaskan. Kadang ada juga yang seperti itu ya. Jadi bagaimana sih ketika Bang Jack itu melihat orang yang mempunyai masalah dan ketika mendengarkan cerita orang yang sedang punya masalah? Apakah Bang Jack itu orang yang diam dan mendengarkan, atau seseorang yang selalu memberikan motivasi dan solusi? Nah, jadi ini unik banget nih sebenarnya, unik banget karena gini, aku pernah nemu sebuah case di mana aku pernah terima tampungan curhatan teman-teman aku. Jadi gini ya, sebenarnya kalau aku boleh jujur ya, aku tuh orang yang sebenarnya nggak bisa nyimpen orang lain cerita gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi kayak gitu. Karena gini, kebanyakan ya kan kasus di mana ketika orang-orang itu ngomong tentang masalahnya ke aku, itu biasanya aku nggak ngedengerin semua-semuanya gitu. Aku kayak ya udah, kadang nggak bisa untuk masuk dalam problem itu, sama sekali nggak bisa gitu kan. Tapi gini ya, kembali aku tegaskan bahwasanya aku kan punya circle gitu kan. Aku punya circle di mana aku juga punya komunitas yang artinya secara intern gini. Misalkan kita punya teman-teman yang dekat gini, aku nggak bisa dengerin omongan teman-teman aku atau problem teman aku yang dimana itu di luar dari circle aku yang seutuhnya gini. Jadi misalkan seandainya dia punya masalah nih, dia ngomong sama aku kayak nggak langsung gimana ya, nggak langsung kayak ikut, oh iya kamu gini-gini. Kadang susah gitu kan, kadang karena kita merasa bahwasannya aku juga punya masalah sih sebenarnya, dan aku kayaknya untuk menghadapi dan ngedengerin masalah orang kayaknya nggak cukup banyak menyimpan memori itu. Maksudnya kayak gimana ya? Intinya sih aku kayak sebenarnya nggak bisa jadi tempat curhat. Aku pribadi ngakuin hal itu ya. Aku nggak bisa dijadiin Oh, tempat curhat sama sekali. Apalagi oh, apalagi cewek nih, ya. iya. Ternyata Bang Apalagi Jack cewek ini. sendiri termasuk belum bisa menerima curhatan dari seseorang cewek atau cewek gitu ya, nggak bisa gitu. Iya, terutama cewek nih, cewek misalkan dia punya punya masalah sama cowoknya, dia kan kadang kan ada ya tema-tema kayak gitu. Cewek pasti punya problem lah sama cowoknya, terus dia punya problem sama keluarga gimana. Apalagi kalau keluarga orang gitu, aku sama sekali nggak bisa tampung. Tapi uniknya aku bisa care banget dengan 1 orang atau 2-3 orang, sedikit banget sih, nggak sampai sampai 5 orang, nggak sampai. Bisa care banget dan bahkan sampai pengen mati-matian gitu kan untuk mengerti ataupun pengen terima problem dia gitu kan. Itu hanya beberapa orang. Jadi kalau misalkan dibilang bahwasanya secara global aku mengatakan aku nggak bisa terima problem orang, itu juga salah sebenarnya, karena aku masih terima tapi dengan orang yang terbatas banget gitu. Jadi di sini kan kita dulu pengalaman ya, pengalaman seorang penyiar radio yang bagaimana caranya kita untuk menghibur orang lain ya. Jadi terkadang kita bisa menghibur orang lain tapi kita nggak bisa menghibur diri kita sendiri. Nah ini bagaimana sih tanggapannya? Iya bener banget sih, selama ini mungkin aku nggak tahu ya apakah aku termasuk kategori orang yang munafik atau gimana gitu kan, karena kan munafik itu kan pada intinya juga ketika kita itu berbeda dengan yang di belakang gitu kan. Jadi kita itu kayak malaikat di depan tapi di belakang, tapi kan itu semua ada konsep-konsepnya ya, karena juga kayak seperti kita itu kan di entertain juga itu pasti ada konsepnya di mana kita tuh harus memberikan yang terbaik di layar kaca atau di layar terpa Anda gitu kan.
Tapi hakikatnya gitu kan, ketika dibalik itu semua itu sebenarnya bukan suatu kenyataan yang Anda lihat gitu. Tapi gini ya, iya bener banget, sebenarnya dulu aku juga kayak gitu ya, aku kayak punya masalah. Tapi ketika kita itu berhubungan dengan job desk, seandainya nih kita punya radio atau entertain dan sebagainya gitu kan, memang nggak dipungkiri sih kita tuh harus berusaha untuk melupakan masalah kita gitu. Tapi yakinlah bahwasannya memang ketika kita itu udah berhubungan langsung dengan dunia itu, kadang kita mau lupa seketika gitu kan, ngelihat euforia penonton, ngelihat euforia orang-orang yang masuk di WhatsApp untuk request lagu atau pengen curhat. Kadang antusias orang ngebuat kita lupa akan problem yang ada dalam diri kita untuk beberapa jam ke belakang gitu sih. Ya memang mempunyai hiburan tersendiri sih ketika kita bisa berkomunikasi atau kita bisa memberikan hiburan itu kayaknya terhibur juga diri kita gitu. Mengenai tentang dunia entertain ya. Tadi sempat juga ketemu dengan orang-orang yang bisa dibilang dia sudah ke tahap nasional gitu. Jadi di sana kan pasti banyak ya. Pernah nggak sih Bang Jack itu menjadi korban bulian, ataukah menjadi korban sindiran, ataukah menjadi sesuatu hal yang akhirnya bikin kita down dan insecure gitu, pernah nggak? Jadi gini, soal dunia entertain gitu kan, kalau seandainya kita ngebahas soal entertain, teman-teman mungkin yang belum pernah terjun ke entertain pasti belum mengetahui secara spesifik ya, apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam itu, bagaimana sih orang-orangnya, dan bagaimana sih sikap-sikap orang-orangnya gitu. Nah bagi aku pribadi gitu kan, di dunia entertain, kadang aku ngerasa bahwasannya gini, ada orang-orang yang, memang sih ada sih sebagian orang yang kemudian dia kayak menyindir, kemudian juga dia membuat portofolio dia itu adalah isinya nyindir-nyindir orang gitu kan. Padahal kita nggak tahu tujuannya buat apa, dan juga kita nggak tahu apakah sebenarnya dia nyindir karena dia emang nggak suka sama kita, atau memang dia sengaja nyindir untuk kita supaya ngebahas dia, terus kemudian dia juga dapat panggung dari kita gitu ya. Biasanya sih seperti itu gitu kan. Mungkin kebutuhan entertain mereka, tapi dengan cara membuat konten dengan membawa nama-nama orang lain kali ya, atau menyindir orang lain. Jadi gini ya, aku nggak tahu juga ya. Kalau seandainya yang melakukan penyindiran adalah sama-sama orang-orang entertain gitu kan, memang yang sudah kita lihat klip-klipnya di mana-mana ada gitu kan, mungkin nggak jadi masalah ya, karena juga kita nganggapnya kompetisi, saingan, berarti dia emang merasa tersaingi dengan kita gitu kan. Oke, berarti kan masih apple to apple gitu kan, karena sama-sama di circle entertain. Tapi ada orang yang kita nggak tahu dia tuh sejak kapan di entertain gitu kan, baru bikin video 2 biji, baru bikin gini-gini, maaf cakap juga baru hanya terima promo gratis dan sebagainya, dia belum bisa dikatakan entertain gitu kan. Sejatinya entertain adalah benar-benar orang yang sudah ikut dan andil dalam sebuah program dan juga pernah ngebikin program, dan dia udah punya power dan formula. Itu yang aku katakan sebagai entertain. Misalkan seandainya Mas Bam nih, aku katakan kamu adalah seorang entertain. Kenapa? Kamu punya satu adalah masa gitu. Ketika misalkan seandainya kamu datang ke tempat suatu daerah gitu kan, atau datang ke suatu lingkaran, pasti sedikit banyak orang tahu kamu siapa dan sebagai apa dan apa. Contoh penyiar radio, terus apalagi master of ceremony, presenters dan sebagainya gitu. Nah beda halnya dengan misalkan orang-orang yang kita nggak tahu sejak kapan dia bergabung di entertain, dia nggak tahu juga karyanya apaan, nggak pernah join bareng gimana, kita juga nggak bisa. Karena gini, orang yang nyindir kita tapi dia nggak berasal dari sesama entertain, kita ngerasa ini apaan sih, ini bocah banget sih. Kadang mikir gitu kan, karena dia bukan bagian dari entertain, dia cuma orang yang baru buat Instagram, dan kebetulan juga dia baru bikin video, punya kamera yang nggak seberapa, mungkin ya dia kayak gitu, udah ngerasa dirinya udah kayak entertain, padahal sebenarnya kalau dibilang portofolionya nggak seberapa sih, baru 0,00% gitu, udah dikatakan entertain. Pernah nggak ngerasa terbully gitu, pernah nggak sih? Kalau untuk ngerasa terbully sebenarnya sih nggak sampai bully ya sebenarnya, tapi tersinggung iya gitu. Kenapa tersinggung ini ya? Kalau aku sih pribadi, karena memang aku dulu lahirnya 94 dan juga aku sempat ngerasain SD dan SMP, itu aku selalu diajari adalah attitude gitu, etika. Mungkin anak-anak sekarang itu nggak pernah diajarin ya, ketika lewat depan orang tua itu kayak nunduk, itu mungkin jarang diajarin ya. Aku yakin lah kalau zaman sekarang tuh milenial tuh jarang banget dapat pendidikan budi pekerti gitu kan. Kebanyakan digital atau ya sains-sains sebagainya yang kita nggak bisa jamin itu bisa untuk, karena kan sekarang ini kan kebanyakan orang kan nyari yang attitude dulu gitu ya, baru pinternya gitu. Pinter kalau misalkan sombong nggak beretika juga kesannya kayak siapa sih yang mau terima gitu kan. Oke.
Terus kemudian apakah pernah merasa terbully? Untuk saat ini aku merasa enggak. Terbully itu kayak levelnya udah bener-bener ini ya, sakit ya. Kita dibahas-bahas semua. Kalau terbully kan kayak dikuliti banget ya. Kita kayak dibahas dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terbully. Misalkan seandainya oh kau begini gini gini gitu. Ke tahap yang benar-benar kita tuh kayak aduh udah parah gitu kan. Tapi kalau tersinggung sih sebenarnya pernah. Kenapa tersinggung? Karena kita ngerasa nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kita udah ngeberikan yang terbaik dan udah ngeberikan kontribusi. Tapi kenapa mereka merasa kayak gimana? Kita nggak ngerti gitu kan. Itu mungkin faktor makanan yang nggak sehat mungkin. Jadi kayak gitu sih mereka. Ya, kalau untuk cerita terbully sih ya ini termasuk mempunyai pengalaman pribadi dari aku kan. Dulu masa-masa sekolah SD kalau nggak salah ya. Itu bukan bully ya. Bully atau enggak sih ya? Pernah gitu tiba-tiba teman lain itu kayak ya ngejailin gitu ya. Kalau aku sih kayaknya bilangnya ngejailin. Kalau sekarang kan bully ya. Kalau dulu kayaknya ngejailin. Jadi dijailin gitu kan sampai pernah juga dipukul dari belakang tiba-tiba. Wah siapa sih yang mukul gitu juga pernah gitu kan. Itu termasuk korban bully kayaknya ya. Kok seandainya udah misalkan udah mukul, udah kayak meninggalkan jejak fisik saya sepertinya sih iya itu udah termasuk pembulian secara fisik kan sering dulu ya waktu masa SD. Jadi ketika kena bully itu aku mempunyai caranya itu adalah aku mendekatin orang yang mungkin mempunyai pengaruh ataukah orang yang disegani gitu kan. Kadang ada yang kadang telat ada gitu kan ya. Jadi aku ngedeketin gitu kan, akhirnya mereka oh ternyata dia orangnya begini ya gitu. Terus kalau untuk merasa kebuli di SMP pernah juga ya itu termasuk bully. Iya. Itu kayak diejek ya dengan fisik atau gestur gitu ya. Waduh lu mah gendut ini itu gitu ya. Sampai ya memang sih jujur dari dulu aku memang orangnya itu cuek dengan walaupun ya kadang di rumah itu merasa sakit juga. Kadang kan kita ketika di rumah baru kita ngerasa waduh kenapa sih aku diginiin gitu. Kadang kita kayak gitu kan. Dan jujur sih ketika sudah masuk di dunia entertain ya, karena kan aku pribadi ini kan dari penyiar radio. Kalau untuk penyiar radio dulu mungkin kalau untuk menghadapi fans gitu ya, itu biasa gitu ya. Karena fans yang dihadapin bukan saingan dari orang-orang yang entertain yang lainnya gitu ya. Tapi setelah masuk di dunia entertain kayak Instagram, YouTube, dan Facebook, TikTok gitu, itu hampir mungkin orang mengenal gitu kan. Kayaknya sih mereka selalu memberikan sindiran-sindiran dan kayaknya mereka menghabis tuntas membahas masalah yang kayaknya waduh ini harusnya seperti ini gitu. Ya kadang ngerasa terbuli juga gitu kan, Tapi ya kadang menghadapinya aduh biasalah mereka mungkin cari panggung ataukah mungkin cari konten dengan yang nggak kreatif sehingga ngebahas orang lain. Mungkin seperti itu gitu ya. Jadi aku ini bertanya untuk agar aku ternyata bukan hanya aku aja gitu ya. Cari teman ternyata banyak juga kok yang seperti itu gitu ya. Mungkin kalau untuk galau sendiri, puncak galau yang paling galau menurut Bang Jack itu yang gimana sih? Oke, puncak galau yang paling galau itu artinya kita kayak ngerasa itu berada di zero apa ya, titik yang paling rendah gitu ya maksudnya. Iya. Oke. Jadi gini, kalau kita soalnya agak ada masalah jaringan nih ya. Kalau tempat aku stabil, soalnya aku pakai IndiHome. Oh iya. Iya, stabil sama banget. dong. Oh sama ya? Iya dong. Cuma beda speed doang gitu ya. Jadi kalau seandainya kita ngomong soal titik terendah ya, itu kan masing-masing. Kadang gini ya, aku ngerasa bahwasannya apakah sebenarnya dalam hidup aku ini merupakan sebuah titik rendah. Kadang aku ngerasa kayak gitu, apakah ini saatnya gitu kan. Karena aku gini, aku belum pernah ngerasain kehilangan apa-apa gitu kan. Karena kan yang namanya kayak titik terendah itu adalah ketika orang udah kehilangan semuanya gitu. Dia bingung mau ngapain lagi dan akhirnya dia bangkit untuk maju gitu. Tapi gini, dalam usia aku sekarang ini ya, dari mulai mungkin aku mengalami fase di mana masih anak-anak sampai sekarang kondisi dewasa ini, apakah kemudian aku menemukan kondisi di mana galau segalau-galaunya itu aku pernah sih ya, pernah banget sih. Dan memang sih jujur aku pribadi sih sebenarnya galaunya itu kenanya itu di masalah konyol sebenarnya. Orang di mana-mana galaunya itu adalah konyol banget.
orang di mana-mana itu galaunya gara-gara ekonomi, mungkin ya gara-gara keluarga yang mungkin ada sedikit ini, atau mungkin gara-gara materi gitu kan. Wajar orang galau sampai mungkin kemudian ada yang berhutang 1 M gara-gara dia korban arisan online gitu kan. Wajar dia merasa itu galau segala-galaunya karena berhubungan dengan materi dan juga berhubungan dengan masa depan. Tapi ini aku galaunya konyol gitu karena nggak bisa gitu kan. Itu apa gitu kan? What happen? Yang ngebuat aku galau adalah soal asmara sebenarnya. Itu yang buat aku ya. galau banget. Aku nggak tahu kenapa ya. Aku kayak mungkin aku dulu nggak pernah belajar dan nggak pernah magang tentang cinta. Akhirnya karena aku nggak pernah magang, aku nggak pernah untuk kayak belajar pacaran. Aku nggak pernah belajar untuk yang mungkin mendekati sebatas itu oke gitu kan. Cuman untuk ACC artinya untuk ngejalani hubungan 2 orang antara laki-laki perempuan kayak aku belum pernah tertarik dengan hal itu gitu. Jadi akhirnya ketika mungkin ada sebuah problem yang aku menghadapinya tiba-tiba ini aku punya something dengan cewek gitu kan sama perempuan. Terus aku karena aku memang kaku bingung aku harus ngapain sih gitu kan sama dia untuk ngebuat dia senang gitu kan. Kadang juga jatuhnya ke soal tingkah. Akhirnya aku dicap kayak anak-anak gitu kan gimana. Dan oke, ketika aku menemukan sebuah ketertarikan dengan hubungan, ini hubungan ya bukan lawan jenis. Artinya gini, kalau orang kan pasti fitrahnya ya emang lawan jenis gitu kan. Cuman hubungan ini kan orang nggak mesti tertarik gitu kan. Misalkan aku suka sama orang ini, wajar gitu kan. Tapi untuk sebuah hubungan kan belum tentu gitu kan. Nah, ketika aku mulai tertarik dengan hubungan gitu, aku mulai ngebangun dari aku yang nggak tahu apa-apa, mulai dari 0 sampai 1,2,3 gitu kan. Nah, dimana ketika aku masih belajar hal kayak gitu, itu masih belum bisa bagi aku. Dan akhirnya aku menemukan dimana ketika yang namanya, oh ternyata kayak gini ya ketika kita udah ngebangun pengen cinta, terus kemudian tiba-tiba drop jatuh gitu kayak bener-bener sakit gitu ya. Itu kayak mengalahkan semuanya, mengalahkan kehilangan uang 100 juta, mengalahkan kehilangan segala-galanya. Oh gila, ini bener-bener konyol sih. Kayak aku sampai pernah mau beranggapan aku mati aja kali ya gara-gara ini karena nggak sanggup gitu kan. Ternyata itu berat banget bagi aku. Tapi bagi orang lain enggak sih, biasa aja ketika mereka ya bubaran atau gimana ya udah gitu. Tapi aku nggak bisa, kenapa aku memang lemah banget soal percintaan gitu. Kayaknya aku memang takdirkan lah untuk bercinta. Iya, jadi itu tadi bahwasanya Bang Jack sendiri juga pernah mempunyai titik galau yang paling puncak ya. Itu termasuk paling puncak gitu. Jadi sehingga gimana ya kalau aku kayaknya udahlah akhiri aja hidupku pernah gitu ya. Waduh, memang kalau cerita tentang titik galau itu seseorang itu memang kadang berbeda-beda. Kadang orang yang biasanya sih kalau orang yang sudah alah kenapa sih galau-galau gitu, biasa aja lah kau nggak usah galau-galau gitu, mungkin dia sudah sering menghadapi kegalauan. Tapi terkadang ada orang yang nggak pernah merasa galau, tiba-tiba dia nggak usah galau lah kau gini-gini, ketika galau langsung bunuh diri. Jadi ini aku masih bingung juga, mungkin Bang Jack karena kan ini malam minggu ya, karena kan ini malam minggu pasti otomatis teman-teman yang ada di Instagram itu ada yang malam mingguan, ada yang lagi jalan-jalan mungkin gitu. Tapi kan ini kan lagi pandemi, emang boleh ya malam mingguan. Zaman sekarang kan pacaran itu melalui kayak gini gitu, sosial media, halo saya, video callan gitu ya. Jadi kesannya bercinta melalui handphone gitu kalau zaman sekarang. Iya bener banget, sekarang itu orang udah kayak gila gadget ya, di mana-mana tuh harus kayak yang memang bener-bener butuh banget lah ya kalau untuk kayak gini ya, apalagi cowok yang pacaran gitu. Kalau kita sih enggak gitu ya, kita kayak gak ada kerjaan ya tiap malam kayak gini ya kan. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai tentang orang yang menghadapi masalah gitu ya. Jadi kalau untuk Bang sendiri tadi ketika dia menghadapi masalah, dia itu terkadang coba untuk close-minded ya, terus mengurung diri dulu, menyendiri dulu, ataukah mungkin menenangkan diri dulu, semuanya itu akses yang ada di luar itu diblok dulu gitu ya. Oh iya benar banget sih. Hanya di sekitaran rumah aja, komunikasi sama orang-orang yang di rumah aja gitu. Iya. Mungkin ada penampilan dari Bang, pertanyaan ataukah ingin penjelasan atau tips untuk teman-teman yang ada di live Instagram kita ini. Jadi mungkin Bang Jack sendiri mempunyai tips atau mempunyai apa gitu kata-kata motivasi atau kata-kata motivasi ya. Kalau aku pribadi sih gimana ya? Kayaknya gimana ya kalau aku ya? Aku juga terkadang kayak nggak yakin, tapi bukan yakin sih. Maksudnya aku kayak
jarang terima kata-kata motivasi gitu. Dulu aku pernah ya, ini aku pengalaman pribadi ya, pribadi. Aku dulu pernah bermasalah sama Maria Teguh. Ada yang mungkin ada yang nggak tahu ya kan. Oh iya iya. Aku dulu pernah bermasalah sama Mario Teguh di sosial media. Jadi kemarin-kemarin kan waktu musim acara dia di Metro TV itu ya kan, ngasih-ngasih motivasi Iya. segala macam. Nah dulu kan itu kan belum ada Instagram ya, masih Facebook dan Twitter itu, Oh masih iya. itu gitu. Instagram belum sama sekali belum ada. Dia bikin kata-kata motivasi di Facebook dia gitu kan, bla 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 bla, hampir setiap hari. Dan aku selalu komen dan komennya itu selalu nggak pro gitu kan. Aku selalu ngomong bacot gitu kan, kata-kata tuh nggak semudah motivasi lo gitu kan. Terus apa sih gitu kan, gini 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 lu bawa Tuhan nih ya gini gini gitu kan ya kan. Jadi akhirnya tiba-tiba entah berapa lama kemudian aku pengen komen, akhirnya aku diblokir dari fanspage-nya Mario Teguh. Itu aku kayak aduh. Iya. Iya, akhirnya gara-gara tuh coba, gara-gara aku ngubungin dia di Twitter, aku kayak kontak dia di Twitter, Pak Mario, saya minta maaf, tolong buka blokir saya di akun Bapak. Dan sampai sekarang itu nggak dibaca-baca. Gila nggak sih Mario Teguh? Aduh, mengharap untuk dibaca seorang Mario Teguh itu kayaknya apa ya? Menunggukan uang jatuh dari langit kayaknya. Oke, mungkin ada lagi penambahan dari Bang Jack. Satu sih kalau aku pribadi sih motivasi. Ini kan aku bicara sebagai content creator gitu kan, dan juga orang yang juga pernah terlibat dalam dunia entertain gitu, dunia-dunia hiburan, showbiz dan sebagainya gitu. Aku cuman pengen bilang sih, aku belajar dari influencer yang dari Medan gitu. Kalau misalnya seandainya kamu pengen populer, kamu pengen terkenal, kamu tuh harus jalin banyak relasi, banyak teman. Jadi teman-teman itu baik yang kamu benci, baik yang kamu itu kayak nggak suka, tetap harus kamu temenin juga gitu kan, untuk langkah awal merintis karir kamu gitu. Karena kalau seandainya dari awal kamu pengen berkarya, kamu udah menyinggung orang lain, kamu udah ngebawa teman-teman kamu, dan akhirnya kamu kayak menyinggung proposisi teman-teman kamu, dijamin nggak bakal naik gitu. Yang tahu itu hanya teman-teman kamu doang, yang tahu karya kamu hanya teman-teman kamu yang support, followers kamu, mungkin teman-teman kamu yang pernah ya itu doang gitu kan. Maksudnya nggak bakal maju gitu kan, mental kamu nggak siap untuk itu. Stop untuk ngebawa orang lain di dalam proses perjalanan karir kamu, fokus ke diri kamu dan ciptakan sendiri peluang apa yang bisa kamu ciptakan untuk orang banyak gitu. Jadi rintislah dengan cara yang baik. Kalau seandainya kamu udah populer, ya kamu silakan bebas, kamu mau menyindir artis, kamu mau gimana-gimana itu terserah kamu gitu kan. Ranahnya udah ranah kehiburan ya kalau udah kayak gitu. Kalau masih merintis ya, gak ada ranah hiburan sama sekali. Orang nganggapnya beneran, karena kenapa? Kamu nggak punya masa apa-apa gitu kan. Kamu baru merintis, bahkan kamu hanya masih promosi gratis gitu kan, masih mengharap orang memberikan promosi gratis. Kamu nggak bisa dikatakan bisa populer kalau seandainya kamu nggak menjalin hubungan dengan orang yang baik gitu. Terima kasih banyak untuk Bang Jack. Thank you, bye-bye.